Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Alfa Diokotanisa dengan NIM 0311230031. Di sini saya akan memaparkan materi tentang akuntansi sewa di mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dan dosen pengampunya adalah Ibu Trisandi Eka Putri SEMSI CATR CTT Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang. Apa itu akuntansi sewa? Akuntansi sewa adalah proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sewa dalam laporan keuangan. Terdapat dua jenis sewa, yaitu sewa pembiayaan dan sewa operasi, yang masing-masing memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntansi sewa atau lease accounting adalah metode yang digunakan untuk mencatat transaksi sewa dalam laporan keuangan suatu entitas. Proses ini melibatkan penyewa lease yang membayar pemilik aset leaser untuk menggunakan aset tersebut dalam periode waktu tertentu. Jenis-jenis akuntansi sewa. Yang pertama ada sewa operasional. Sewa operasional adalah jenis perjanjian sewa di mana penyewa pihak yang menyewa membayar secara berkala kepada pemberi sewa pemilik aset untuk penggunaan aset, tetapi kepemilikan aset tetap berada di tangan pemberi sewa. Pada akhir masa sewa, penyewa biasanya mengembalikan aset tersebut kepada pemberi sewa atau memiliki opsi untuk memperbarui sewa atau membeli aset tersebut dengan harga pasar. Yang kedua ada sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan adalah jenis perjanjian sewa di mana perusahaan pembiayaan leaser menyediakan aset seperti kendaraan, mesin, atau peralatan kepada pelanggan lease untuk digunakan selama jangka waktu tertentu, dengan opsi bagi lease untuk membeli aset tersebut di akhir masa sewa. Intinya, sewa pembiayaan menggabungkan manfaat sewa dengan opsi kepemilikan. Di sini ada perbedaan jenis-jenis akuntansi sewa. Pada sewa operasional, kepemilikan aset tiap berada di tangan pemberi sewa, baik selama masa sewa maupun setelahnya. Penyewa melakukan pembayaran sewa secara berkala, misalnya bulanan, kepada pemberi sewa untuk penggunaan aset. Sewa operasional juga biasanya bersifat jangka pendek hingga menengah. Biasanya, penyewa bertanggung jawab untuk merawat dan memelihara aset selama masa sewa. Pada umumnya, penyewa tidak memiliki opsi untuk membeli aset di akhir masa sewa. Jika ada opsi tersebut, biasanya pada harga pasar wajar. Pembayaran sewa operasional biasanya dicatat sebagai biaya operasional dalam laporan laba rugi. Dalam beberapa kasus dapat dikurangkan dari pajak. Untuk sewa pembiayaan, risiko dan manfaat kepemilikan aset seperti kerusakan, keusangan, dan potensi peningkatan nilai sebagian besar dialihkan kepada penyewa atau lease. Salah satu ciri khas sewa pembiayaan sewa adalah adanya opsi bagi penyewa untuk membeli aset pada akhir masa sewa dengan harga yang telah disepakati sebelumnya atau nilai sisa. Sewa pembiayaan berada dengan sewa operasional. Dalam sewa operasional berbeda dengan sewa operasional. Dalam sewa operasional, leaser tetap memiliki aset dan risiko serta manfaat kepemilikan tetap berada di tangan lessor. Perjanjian sewa pembiayaan seringkali memiliki implikasi perpajakan yang perlu dipertimbangkan oleh kedua belah pihak. Nah, sini ada langkah-langkah dalam akuntansi sewa. Yang pertama ada pencatatan awal. Aset dan kewajiban diakui di neraca berdasarkan nilai sekarang dari pembayaran sewa masa depan. Yang kedua, pembayaran sewa dicatat sesuai ketentuan kontrak sewa, baik sebagai pengurangan utang atau sebagai biaya sewa. Yang ketiga, pembebanan dan pengakuan pendapatan. Biaya sewa diakui sepanjang masa sewa dan mungkin dibagi menjadi unsur penyewaan dan unsur bunga. Yang terakhir, pengungkapan. Perusahaan wajib mengungkapkan informasi terkait sewa dalam catatan laporan keuangan seperti jumlah sewa masa depan dan kebijakan akuntansi. Selanjutnya ada manfaat akuntansi sewa. Yang pertama, pemantauan kewajiban keuangan, yaitu untuk membantu perusahaan memantau dan melaporkan kewajiban keuangan yang terkait dengan sewa. Yang kedua,
Penyajian informasi yang lebih akurat, mengakui aset dan kewajiban sewa di neraca, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang posisi keuangan. Yang ketiga, pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi akuntansi sewa yang lebih rinci membantu manajemen dalam pengelolaan aset dan perencanaan keuangan. Yang keempat, ada kepatuhan terhadap standar akuntansi, mematuhi standar akuntansi yang berlaku, menjaga kredibilitas dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Di sini ada Peraturan Akuntansi Sewa IFRS 16, standar akuntansi internasional yang mengharuskan sebagian besar sewa, termasuk sewa operasional diakui di neraca sebagai aset dan kewajiban keuangan. Yang kedua ada Peraturan ASC 842, standar akuntansi yang diterapkan oleh FASB di Amerika Serikat mirip dengan IFRS 16, mengharuskan pengakuan aset dan kewajiban di neraca untuk sebagian besar kontrak sewa. Nah, di sini ada perbandingan antara lease versus leaser. Nah, yang pertama ada dari aspek model akuntansi. Untuk lease-nya right of use, untuk leaser-nya finance and operating lease. Yang kedua ada aspek dari pengakuan asetnya, yaitu untuk lease-nya aset hak guna, untuk leaser-nya tidak berlaku kecuali operating lease. Nah, yang ketiga ada aspek dari pengakuan liabilitas. Untuk lease-nya lease, liabilitas sewa, dan untuk leaser-nya tidak berlaku operating lease. Nah, di sini ada contoh soal. PT Amanah menyewa sebuah mesin pada tanggal 1 Januari 2025. Rincian perjanjian sewa sebagai berikut. Masa sewanya 2 tahun, pembayaran sewanya 50 juta per tahun, dibayar di awal tahun. Tidak ada nilai residu dan tidak ada opsi beli. Tingkat diskontonya 0% untuk penyederhanaan. Diminta hitung jumlah aset hak guna dan liabilitas sewa yang diakui pada awal sewa dan buat jurnal untuk pengakuan awal 1 Januari 2025, pembayaran sewa tahun pertama dan penyusutan aset hak guna tahun 2025. Nah, penyelesaiannya pertama kita menghitung aset dan liabilitasnya karena bunganya 0%, jadi total liabilitas sama dengan total pembayaran sewa. Nah, sama dengan 50 juta dikali 2 tahun sama dengan 1 juta. Untuk jurnal pengakuan awal dan pembayaran tahun pertamanya yaitu ada aset hak guna pada utang sewa ya sebesar 100 juta dan jurnal yang keduanya utang sewa pada kas sebesar 50 juta. Nah, untuk jurnal 31 Desember yaitu ada jurnal penyusutan aset hak guna atau ini ada dalam jurnal ayat jurnal penyesuaian. Nah, untuk menghitung penyusutannya per tahunnya kita bagi 2 karena di sini ada 2 tahun jadi 100 juta dibagi 2 sama dengan 50 juta. Jadi jurnalnya beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Nah, kesimpulannya, akuntansi sewa merupakan proses penting dalam pencatatan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sewa dalam laporan keuangan suatu entitas. Terdapat 2 jenis sewa, yaitu sewa operasional dan sewa pembiayaan, yang masing-masing memiliki perlakuan akuntansi yang berbeda. Sewa operasional tidak mentransfer kepemilikan aset secara substansial kepada penyewa, sedangkan sewa pembiayaan melibatkan transfer kepemilikan pada akhir masa sewa. Proses akuntansi sewa meliputi pencatatan awal aset dan kewajiban, pengakuan pembayaran sewa, serta pengungkapan informasi terkait dalam laporan keuangan. Manfaat dari akuntansi sewa mencakup pemantauan kewajiban keuangan, penyajian informasi yang lebih akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Standar akuntansi yang berlaku seperti IFRS 16 dan ASC 842 mengharuskan pengakuan aset dan kewajiban sewa di neraca, sehingga meningkatkan transparansi dan kredibilitas laporan keuangan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang akuntansi sewa sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola aset dan kewajiban keuangan mereka. Baik, sekian materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf ada salah kata ataupun kurang maksimal dalam menyampaikan materi ini. Saya
ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.